Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita memulai ibadah kita. Kita percaya hadirat Tuhan memenuhi tempat di rumah kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku, selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya.
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema firman Tuhan jawaban dalam seluruh kehidupan kita orang percaya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 kita akan baca bersama-sama. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita dalam pergumulan, Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita serta memberikan jalan keluar. Inilah janji Tuhan pada saat kita mengalami pencobaan, pergumulan, apalagi masalah. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan itu biasa, bukan luar biasa. Yang sering kali bilang luar biasa siapa? Saya, kita, orang percaya, dan iblis. Firman Tuhan katakan biasa. Kalau kita bilang luar biasa, membuat kita down. Seolah-olah berat sekali pergumulannya, beban berat. Tapi kalau firman Tuhan bilang biasa, kita bilang, oh pencobaan yang saya alami biasa. Nggak berat, nggak susah. Pasti ringan kita menghadapinya. Nah itulah kelebihan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Kalau ada masalah, ada pencobaan, ada tekanan, katakan biasa. Lalu janji firman Tuhan ketika kita ada masalah, ada pencobaan, ada tekanan, pada waktu kita mengalaminya Tuhan berjanji untuk memberikan kekuatan dan jalan keluar. Jangan bilang gak kuat Bu, datang satu masalah, datang lagi yang berikut, kemudian terus bertubi-tubi, udah gak kuat. Ada yang bilang ibu udah sampai ke ubun-ubun. Saya bilang karena Bapak Ibu melakukannya dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, janji firman Tuhan katakan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi gak berat. Dan pada waktu kita melakukannya, Tuhan memberikan kekuatan. Kekuatan yang daripada Tuhan, luar biasa. Kuasa Yesus hebat, memberikan kekuatan bagi kita orang percaya dalam menghadapi tekanan hidup, dalam menghadapi masalah pencobaan. Dan Tuhan berjanji Dia berikan jalan keluar. Kalau kita imani itu pasti ya dan amin. Tapi kalau kita bilang itu mah teori, saudara gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita imani, Tuhan terima kasih untuk janjimu, Engkau izinkan masalah ini terjadi, pasti ada jalan keluar. Dan kita terima jalan keluar dari Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah setia. Dia gak mungkin berjanji kemudian Dia gak tepati. Tapi Dia berjanji, Dia selalu tepati. Yang kedua, firman Tuhan adalah jawaban dalam seluruh kehidupan kita. Tadi pencobaan. Yang kedua, apa dikatakan? Dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dikatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi firman Tuhan adalah jawaban bagi orang percaya yang mengalami sakit penyakit. Ketika kita sakit, Tuhan menyembuhkan kita. Ya, saya ngalami. Dulu saya pernah sakit, bahkan sakit yang menurut seluruh orang berpendapat sakit kanker itu mematikan. Tapi saya sudah melewati itu bersama Yesus. Tuhan ketika saya mengalaminya, saya berdoa kepada Tuhan. Dan waktu saya berdoa sesuai dengan kehendak saya sendiri, Tuhan gak jawab. Ketika saya berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan langsung jawab. Jadi dalam saya mengalami sakit itu, saya selalu menerima jawaban dari Tuhan.
Dikatakan di sini oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Waktu itu belum sembuh, tapi saya sudah imani. Oleh bilur-bilur Yesus, dalam satu hari saya setiap kali ingat firman Tuhan ini, nggak tahu berapa kali saya selalu katakan firman Tuhan ini dalam hati, di pikiran saya ucapkan juga, oleh bilur-bilur Yesus saya telah sembuh. Sakit penyakit ini tidak mematikan, tapi menyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup saya dan menjadi berkat bagi orang banyak. Dan saya alami itu benar-benar di rumah sakit waktu saya dioperasi, di kemo, suster dan perawat bergantian konseling ke saya. Mereka diberkati Tuhan, mereka dijawab dalam pergumulan yang mereka alami. Walaupun saya sakit, saya jadi berkat bagi mereka. Itu tujuan Tuhan, izinkan saya sakit ternyata, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Orang lain melihat kesaksian dan ikut merasakan bagaimana tangan Tuhan menyertai dan menyembuhkan sakit penyakit yang saya derita yang mematikan itu. Tetapi tidak mematikan, malah mendatangkan kesembuhan dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak yang menyaksikan bagaimana saya mengalami sakit penyakit itu. Sehingga suster dan dokter katakan, nggak kayak orang sakit ibu, kenapa? Bukannya kurus malah tambah gemuk. Nah itulah anak Tuhan yang menghidupi firman, yang mengimani janji firman Tuhan. Belum sembuh, tapi dikatakan firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya imani telah sembuh, padahal belum sembuh. Harus melalui operasi. Kenapa gak lewat mujizat aja Tuhan? Saya berdoa begitu, Tuhan gak jawab. Ketika saya bilang, Tuhan saya mau lewat penyakit ini, kehendak Tuhan yang jadi bukan kehendak saya. Sekarang maunya Tuhan apa? Tuh, saya dengar suara Tuhan bilang, dioperasi supaya kamu yang rohani ngalah. Artinya Tuhan hargai iman kedua anak saya, sehingga Tuhan menjawab keinginan kepercayaan iman mereka supaya lewat operasi saya disembuhkan. Dan akhirnya saya melewati proses itu, dan saya melihat tangan Tuhan dari awal. Dokter, perawat diurapi oleh Tuhan. Bahkan dalam ruangan yang saya pakai, ruangan operasi nggak terasa kayak ruang operasi, tapi terasa kayak pokoknya ruangannya enak banget. Suasana surga terasa di dalamnya. Sehingga saya yang tadinya takut nggak takut. Karena apa? Saya merasa suasana surgawi meskipun saya ada di ruang operasi. Dan begitu saya keluar juga saya melihat banyak orang-orang yang Tuhan gerakkan mendoakan saya. Kenapa saya tahu? Karena mereka datang. Begitu saya keluar dari ruang pemulihan, saya melihat banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang memberikan dukungan doa. Dan saya menerima jawaban itu. Nah inilah saya membagikan kepada kita. Biarlah kita menghidupi firman, terima janji Tuhan pada saat kita mengalami sakit penyakit. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan adalah jawaban bagi kehidupan orang percaya. Dalam Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ketika kita dalam bahaya, Tuhan memberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, artinya itu lambang iblis. Jadi dalam keadaan bahaya, Tuhan katakan bahwa iblis sudah di bawah telapak kaki kita. Kita tinggal berdoa, enyah engkau iblis, dalam nama Yesus kita luput dari bahaya. Kemudian Tuhan katakan, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi pada saat ada panah-panah api, iblis tembakan kepada kita membuat kita khawatir, membuat kita bimbang, membuat kita rasanya pengen jerit keluar dari kehidupan ini yang bertubi-tubi masalah datang.
Masa sekarang adalah masa yang sukar di seluruh dunia. Jadi banyak anak-anak Tuhan juga yang ikut dampak. Tapi bukan berarti kita menyerah pada nasib. Tuhan bilang, aku akan memberikan daya tahan untuk menahan kekuatan musuh. Panah-panah api dari si iblis ketika ditembakkan kepada kita. Pikiran negatif, putus asa, selalu ada tangan Tuhan memberikan jalan keluar. Kita tinggal tolak dalam nama Yesus. Daya tahan itu seperti tameng, seperti ini Bapak Ibu. Ketika panah-panah api ditembakkan kepada kita, di hati kita, di pikiran kita, kita tinggal angkat tamengnya dalam nama Yesus. Tameng yang Tuhan berikan bagi kita, kuasa menahan kekuatan musuh dalam nama Yesus. Pikiran yang negatif enyah dalam nama Yesus. Roh putus asa enyah dalam nama Yesus. Dikasih pengharapan. Pikiran negatif enyah, dikasih pikiran positif. Tidak sabaran, dikasih panjang sabar dalam nama Yesus. Kemudian yang keempat, saya ingin bagikan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang keempat ini, ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berjanji dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluan kita orang percaya, Tuhan yang penuhi. Jadi jangan kita bilang, aduh saya udah susah, udah gak ada makan, udah sedikit ini persediaan, gimana Tuhan, anak saya. Jangan khawatir, pegang janji firman Tuhan. Yang namanya kebutuhan, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi kita orang percaya. Yang penting kita jangan malas-malas. Kita kerja, cari jalan keluar, minta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana caranya di tengah-tengah situasi yang sulit ini saya dapat inspirasi untuk berbuat sesuatu supaya menghasilkan, ada income yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Nggak mungkin uang jatuh dari langit, bukan. Jadi Allahku akan memenuhi segala keperluanku di dalam Kristus Yesus. Artinya kita berusaha, bekerja, diberikan tubuh yang sehat, kemudian Tuhan berkati, urapi tangan kita, apapun yang kita perbuat diberkati, buat berhasil sehingga memenuhi kebutuhan kita. Itu kalau kita sebagai anak Tuhan datang kepada Dia dan beriman dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang inginkan. Dibutuhkan bukan keinginan, tapi kebutuhan. Semua kebutuhan kita terpenuhi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ada grup ibu-ibu yang akhir-akhir ini selalu diadakan seminar, webinar untuk mendapatkan income yang lebih di masa pandemi. Diajarin bagaimana bercocok tanam cabai, tomat, bawang, sayur-sayuran, lalu nanam apa lagi? Semua kebutuhan, bumbu-bumbu, bumbu dapur ditanam. Nggak ada tempat, nggak ada lahan, Bu. Kami diberikan dalam seminar, punya tembok kan? Pakai tembok, tanam. Jadi bukan berarti di tembok kita tanam, bukan. Ada polybag, plastik mungkin, atau bekas-bekas barang panci yang udah nggak kepake, kita bisa cantelan di tembok, taruh tanah, kemudian kita tanam di situ, itu bisa berpenghasilan. Jadi itu maksudnya, supaya kita jangan malas-malas, jangan berdoa tapi diem aja, nggak ada mau bergerak bekerja. Jadi kita semua ibu-ibu diajar seperti itu, nggak ada alasan yang nggak bisa, karena dibilang di tembok juga bisa digunakan, dipaku, dicantel di sana, bisa beli tanah kemudian nanam, pasti bisa berpenghasilan. Dikatakan ketika ada ibu-ibu yang respon, mereka nurut melakukan itu walaupun gak punya halaman, bisa menghemat 9 juta lebih per bulan. Bayangin, biasa beli cabai, tomat, bawang, kemudian jadi gak beli.
biasa beli sayur-sayuran, bumbu-bumbu nggak beli. Kenapa? Sudah bisa nanam sendiri, dia panen sendiri. Bahkan kalau yang punya lahan walaupun kecil, dia bisa jual. Ada kelebihan untuk dijual, ada income yang masuk. Itu nggak ada alasan dibilang dalam keadaan pandemik susah bu, nggak bisa. Itu malas namanya. Tapi kalau kita mau berusaha, Tuhan pasti tolong kita, diberkati, dan apa yang kita perbuat ada hasilnya melimpah, bisa membagi orang lain. Kemudian kita diajarkan apa lagi? Beternak lele. Bayangin saudara, ibu-ibu diajar beternak lele. Nggak ada kolam bu, nggak ada alasan. Disuruh beli ember yang ada tutupnya, isinya 80 liter, ember yang 80 liter ya, bukan yang 50 liter, itu nggak layak, harus 80 liter. Beli bibit lele, kemudian kita kasih makan, dikasih tahu makanannya apa. Lalu saudara, itu bisa masuk 50 ekor lele, 3 bulan kemudian panen. Nggak kemakan semua, dia bisa jual. Dan ada ibu-ibu hari ini saya baca di grup dikatakan dia jual beberapa kilo, kemudian dia beli lagi bibit lele, yang lain dia makan. Itu saudara, ada penghasilan. Dan saudara tahu kalau lele kita beli di tempat lain kebersihannya nggak terjamin. Tapi kalau kita ternak sendiri kebersihannya terjamin. Seorang dokter katakan bahwa lele itu proteinnya sangat tinggi. Omega 3-nya banyak yang kita butuhkan di otak kita, dalam tubuh kita. Bagi anak-anak yang sekolah, ibu-ibu mari semangat, dukung anak-anak, dukung suami dalam masa seperti ini. Kita jadi berkat, jadi inspirasi, punya inspirasi untuk mengatasi kesulitan yang ada. Karena firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, ketika kita lemah, Tuhan kuatkan. 2 Tesalonika 3 ayat 3 dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi nggak ada alasan, saya lagi lemah, sakit bu, aduh banyak sekali keluhan di tubuh ini. Nggak bisa. Nggak ada alasan kalau kita datang kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa kita berdoa, imani, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kita lemah, Tuhan kuatkan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang keenam, dalam Yesaya 41 ayat 10, ketika kita takut bimbang, Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ketika kita takut dan bimbang, Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan, kemudian Tuhan menolong dan memberi kemenangan kepada kita. Kemenangan karena kuasa Yesus yang memberikan kemenangan kepada kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena kuasa Yesus yang memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita imani janji firman Tuhan ini terjadi dalam hidup kita, maka terjadi dalam hidup kita. Jadi apapun masalah dan persoalan Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan, firman Tuhan adalah jawaban dari seluruh kehidupan kita orang percaya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, biarlah kami semua memiliki hati untuk meresponi akan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, pada saat masalah terjadi dalam kehidupan kami, apapun masalah yang Kau izinkan kami alami, di dalam Engkau ada jawaban. Firman-Mu adalah jawaban dari seluruh kehidupan kami sebagai orang percaya.
haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman Tuhan ini. Mampukan kami untuk kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari dalam mengiring Engkau. Karena kami tahu masalah pencobaan, tekanan apapun yang Kau izinkan kami alami. Ketika kami percaya akan kebenaran firman-Mu, ketika kami membaca firman-Mu, janji-Mu ya dan amin di dalam nama Tuhan Yesus, maka itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bangga mempunyai Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa, Allah yang menjawab kami Tuhan, orang percaya, Allah yang menjawab kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Bapa di surga yang begitu peduli, begitu care akan kehidupan kami orang-orang percaya, kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu yang datang kepadamu, memohon pertolongan kepadamu. Tangan-Mu selalu terulur untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang dengar kebenaran firman Tuhan ini, yang beribadah secara online, Tuhan Engkau tahu setiap masalah dan pencobaan persoalan yang mereka hadapi. Dan hamba mau berdoa buat mereka semua Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh. Tuhan, Engkau sendiri yang melawat mereka, Engkau hadir di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam nama Tuhan Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah angkat kedua belah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati studimu, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di kota. Bahkan diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kali yang kedua. Semua orang percaya katakan amin.